Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anggia Evitasari MPD, juga yang terhormat teman-teman dari kelas R7G. Siang hari ini kelompok kami akan memaparkan atau menjelaskan tentang populasi khusus mengenai penghuni lapas. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Dinda Rizky Dika, yang kedua ada Hamidah, yang ketiga saya sendiri, Muhammad Rahmadani, dan yang keempat adalah Rafa Pamelia. Yang pertama adalah latar belakang. Narapidana kasus narkotika adalah seseorang yang dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang disebabkan karena penyalahgunaan narkotika, sehingga harus dipisahkan dari lingkungannya dalam kurun waktu tertentu dan akan kembali ke lingkungannya setelah masa pidananya selesai. Selanjutnya ada pengertian populasi khusus. Konseling populasi khusus adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli, individu atau kelompok yang mengalami suatu masalah dengan ciri-ciri yang sama dan menempati ruang yang sama pada waktu tertentu secara khusus. Sehingga konseli memperoleh pemahaman yang lebih tentang dirinya, lingkungannya, dan masalahnya, serta mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dengan mampu mengarahkan potensi yang dimiliki ke arah perkembangan yang optimal dan kemudian dapat mencapai kebahagiaan dalam hidupnya. Selanjutnya adalah tujuan konseling populasi khusus. Yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum dari kegiatan konseling ini ialah untuk membantu konseli dalam mencapai suatu kondisi yang normal dari suatu perilaku yang negatif dan mengembalikan diri seseorang dari jiwa yang tertekan menjadi jiwa yang sehat dalam menjalani kehidupan dalam bermasyarakat maupun menjalani proses pembelajaran. Selanjutnya adalah tujuan khusus. Yang pertama adalah untuk menghilangkan pandangan negatif tentang sesuatu. Yang kedua adalah kemampuan berpikir secara rasional. Yang ketiga adalah menumbuhkan cara percaya diri. Dan yang keempat adalah membangkitkan motivasi dalam hidup untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah fungsi konseling populasi khusus. Yang pertama adalah pemahaman, yaitu membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau potensinya dan lingkungannya, juga mampu mengembangkannya secara optimal. Yang kedua adalah preventif, yaitu upaya konselor dalam rangka mengantisipasi terjadinya penyimpangan atau mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak diharapkan. Yang ketiga adalah pengembangan, yaitu upaya konselor untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan memfasilitasi perkembangan klien. Yang keempat adalah perbaikan, yaitu upaya konselor dalam rangka membantu klien yang mengalami masalah, misalnya traumatik, rehabilitasi, ataupun yang lainnya. Selanjutnya adalah definisi penghuni lapas. Lembaga permasyarakat atau disingkat lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak-anak didik permasyarakatan di Indonesia. Sebelumnya dikenal istilah lapas di Indonesia. Tempat tersebut dikenal dengan istilah penjara. Penghuni lembaga permasyarakatan bisa narapidana atau napi atau warga binaan permasyarakatan atau WBP. Bisa juga yang statusnya masih menjadi tahanan. Maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hukum. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga permasyarakatan disebut petugas permasyarakatan atau dahulu lebih dikenal dengan sipir penjara. Selanjutnya adalah jenis karakter penghuni lapas. Seorang narapidana ditempatkan sesuai dengan penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya yang sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Artinya, seorang narapidana harus ditempatkan dalam narapidana lainnya yang digolongkannya sama, sebagaimana yang telah ditentukan. Seperti halnya narapidana dengan jenis kejahatan berbeda tidak ditempatkan dalam satu sel secara bersamaan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi beberapa penghuni lapas. Terdapat dua faktor utama. Faktor yang pertama adalah faktor ekonomi, di mana mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara apapun yang menurutnya bisa dilakukan walaupun cara tersebut melanggar hukum. Lalu faktor yang kedua adalah kontrol diri yang lemah, disebabkan karena job seeker yang dialami tidak mempunyai pilihan lain.
Faktor-faktor yang sama tersebut dalam kontrol diri yang lemah sehingga subjek atau mereka mudah dirayu dan mudah terjerumus ke dalam kegiatan yang sama. Selanjutnya adalah cara penanganan penghuni lapas. Secara spesifik dalam mencegah serta menangani gangguan keamanan dan ketertiban para petugas lapas, mereka mendasarkan diri pada prosedur tetap dan harus sesuai dengan SOP yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Permasyarakatan. Fenomena konflik yang terjadi di dalam lapas harus ditangani berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Dengan cara apa? Dengan cara membuat program pengamanan dan pembinaan dalam rangka pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di lapas. Selanjutnya, di penghuni lapas terdapat layanan bimbingan yang tepat. Di sini kita memakaikan dua layanan. Yang pertama, layanan konseling individu dan layanan informasi. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang layanan individu terlebih dahulu. Layanan individu adalah merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh konselor terhadap seorang klien yang ada di dalam hal ini. Klien yang dimaksud adalah klien yang menghuni lapas dalam layanan ini, dan klien akan dibantu untuk mengenal dirinya agar tidak mudah terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak baik. Dan yang kedua, layanan informasi. Layanan informasi adalah kegiatan memberikan pemahaman dari konselor kepada klien untuk memberikan pemahaman tentang narkotika atau obat-obatan yang berbahaya untuk dikonsumsi secara berlebihan. Baik, dapat disimpulkan bahwa upaya konselor dalam memberikan bantuan kepada korban penyalahgunaan narkoba di lapas adalah konselor memberikan motivator. Upaya untuk konselor memberikan motivator dengan menumbuhkan rasa percaya diri pada klien. Konselor sebagai fasilitator, konselor dalam hal ini membantu klien dengan menyediakan sarana yang dibutuhkan oleh klien. Konselor sebagai edukator memberikan wawasan pengetahuan kepada klien dalam kehidupan. Konselor sebagai mediator, upaya ini dilakukan dengan cara konselor menjadi penanganan yang baik antara klien, keluarga, maupun pihak lain seperti jaksa, kepolisian, dan hakim.